Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Rahmawati Putri, BP 1910853022, mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Strategi Australia dalam Mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik. Tiongkok merupakan negara emerging power yang mulai bangkit pasca terjadinya Perang Dunia II. Negara ini mengalami peningkatan yang pesat dalam bidang ekonomi dan militer, dan dikenal sebagai raksasa dunia. Kebangkitan ini membuat Tiongkok berhasil memperluas pengaruhnya secara global, terutama di kawasan Indo-Pasifik. Indo-Pasifik merupakan kawasan yang strategis dan berpengaruh di tatanan internasional. Hadirnya Tiongkok ini memberikan ancaman bagi negara-negara sekitar kawasan seperti Jepang, India, Amerika, dan Australia. Hal ini karena kebijakan luar negeri Tiongkok yang dikenal dengan Belt Road Initiative atau BRI, yang merupakan suatu strategi yang disusun oleh Tiongkok dengan tujuan untuk menguasai perekonomian dunia. Selain BRI, beberapa klaim dan tindakan Tiongkok juga menimbulkan konflik dan konfrontasi dengan negara sekitar seperti klaim atas wilayah Laut Tiongkok Selatan. Sebagai negara middle power dan regional influence di Indo-Pasifik, Australia merasa terancam atas eksistensi dan pengaruh Tiongkok yang semakin meluas di kawasan tersebut. Untuk menjaga kedaulatan negaranya, aliansi menjadi strategi Australia dalam mengimbangi pengaruh Tiongkok. Australia melakukan aliansi dengan beberapa negara di sekitar kawasan seperti Amerika Serikat, Jepang, India, dan juga Inggris. Australia tergabung dalam suatu aliansi pertahanan yang dikenal dengan AUKUS dan juga DEQUAD sebagai upaya untuk menjaga keamanan negaranya dari ancaman Tiongkok. Australia juga membangun kerjasama dengan negara-negara sekitar kawasan untuk tetap menciptakan kestabilan di Indo-Pasifik. Rumusan masalah. Indo-Pasifik, yang merupakan kawasan dengan sumber daya alam berlimpah, selalu menjadi incaran oleh berbagai negara di dunia. Kawasan ini menjadi tujuan bagi negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, dan juga India dan beberapa negara lainnya untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Nilai strategis kawasan ini mampu mendorong banyak negara untuk menjadi hegemon di kawasan tersebut. Tiongkok sebagai negara yang sedang mengalami peningkatan pesat di bidang ekonomi dan juga militer, mampu menjadi negara yang membawa pengaruh besar di kawasan Indo-Pasifik. Dan sebagai negara middle power atau negara yang berkekuatan menengah yang terletak di kawasan Indo-Pasifik, Australia merasa terancam kedaulatannya akan kehadiran Tiongkok tersebut. Oleh sebab itu, Australia membentuk beberapa aliansi dengan negara-negara lain dengan tujuan untuk mengimbangi kekuatan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Dari rumusan masalah di atas, didapatkan pertanyaan penelitian yaitu, apa strategi Australia dalam mengimbangi pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik? Dengan tujuan penelitian yaitu menganalisis apa saja strategi yang digunakan oleh Australia dalam mengimbangi pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Manfaat penelitiannya dari segi akademis yaitu penelitian ini diharapkan bisa membantu proses belajar bagi peneliti dan juga mahasiswi hubungan internasional lainnya dalam menerapkan pengetahuan yang telah didapatkan selama perkuliahan. Dan dari segi praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan strategi Australia dalam mengimbangi pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Penulis menggunakan 5 studi pustaka dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu dari David Scott dengan judul Australia's Embrace of the Indo-Pacific, New Term, New Region, dan New Strategy. Yang selanjutnya adalah dari Muhammad Atif dengan judul The Belt and Road Initiative versus Quadrilateral Security Dialogue, A Perspective of a Game Theory. Yang ketiga yaitu dari Vincencio M.A. Doges dengan judul Memahami Peningkatan Kehadiran Cina di Pasifik Selatan, Perspektif Realis Make Strategic. Yang keempat yaitu dari Kai He dan Mingjiang Li dengan judul Understanding the Dynamics of the Indo-Pacific, US-China Strategic Competition, Regional Actors, and Beyond. Dan yang terakhir yaitu dari Miguel Alejandro Hijarciapa dengan judul Navigating Dangerous Water, Australia and the Indo-Pacific. Kerangka konseptual, pada penelitian ini penulis menggunakan teori neorealisme yang dicetuskan pertama kali dalam buku yang berjudul Theory of International Politics pada tahun 1979.
yang dicetuskan oleh Kenneth Waltz. Kaum neorealis percaya bahwa setiap negara menginginkan power karena keadaan sistem internasional yang anarkis sehingga mereka harus menciptakan keamanan bagi dirinya sendiri atau yang dikenal dengan self-help. Ada dua konsep turunan dalam teori ini yaitu balance of power dan juga balance of threat yang tergambar dalam bagian berikut. Metode penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Batasan penelitiannya yaitu dari tahun 2014 hingga tahun 2022. Unit analisisnya yaitu strategi Australia, dan unit eksplanasinya yaitu pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik, dengan level analisis berada pada tingkat sistem internasional. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui library research yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, website resmi, dokumen pemerintah, dan situs-situs online terpercaya. Teknis analisis datanya terbagi menjadi 3, yaitu melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sistematika penulisan. Bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2-nya posisi Australia sebagai middle power di Indo-Pasifik, bab 3 dinamika kawasan di Indo-Pasifik, bab 4-nya yaitu strategi Australia dalam mengimbangi pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, dan bab 5-nya yaitu penutup. Masuk kepada pembahasan bab 2 mengenai posisi Australia sebagai middle power di Indo-Pasifik. Pertama yaitu membahas terkait kepentingan Australia di Indo-Pasifik. Australia terletak di antara 3 kawasan yang sangat strategis, yaitu Asia Tenggara, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Negara ini memiliki kepentingan ekonomi dan juga politik di kawasan tersebut. Australia menjadi negara pendonor terbesar untuk negara-negara kecil di Indo-Pasifik. Bantuan ini sebagai bentuk strategi Australia dalam memperluas ekonominya di negara lain. Negara yang paling banyak menerima bantuan dari Australia adalah negara Fiji dan juga Papua Nugini. Dalam pemberian bantuan tersebut, ada program-program khusus yang ditetapkan oleh Departemen Luar Negeri Australia yang juga bertujuan untuk menguntungkan negara Australia sendiri. Dalam bidang politik dan keamanan, Australia juga memiliki beberapa kepentingan seperti mempertahankan eksistensi sebagai negara yang dominan di kawasan tersebut, dan juga untuk menjaga kestabilan kawasan Indo-Pasifik. Selanjutnya adalah kedudukan dan peran Australia di Indo-Pasifik. Australia digolongkan sebagai negara middle power di kawasan Indo-Pasifik dan menjadi mitra dagang utama bagi banyak negara di kawasan tersebut. Australia memiliki peran yang sangat besar sebagai mediator dalam mengenalkan Indo-Pasifik ke lingkungan internasional serta menjaga kestabilan kawasan terutama dari pengaruh Tiongkok. Australia juga berpartisipasi dalam mengatasi konflik di negara lain yang membahayakan kedaulatan Australia seperti terorisme di Papua Nugini. Kebijakan luar negeri terhadap Tiongkok. Sebagai negara regional power di Indo-Pasifik, kehadiran dan pengaruh Tiongkok menjadi ancaman bagi negara Australia. Oleh sebab itu, Australia mengeluarkan beberapa kebijakan terhadap perilaku Tiongkok di Indo-Pasifik. Kebijakan ini merupakan bentuk respon dari kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap dan kebijakan ini berbeda setiap tahunnya sesuai dengan pemimpin negara Australia. Masuk kepada bab 3, yaitu mengenai dinamika keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Pertama, yaitu membahas terkait sejarah dan posisi strategis Indo-Pasifik. Indo-Pasifik merupakan kawasan yang menjadi jalur penghubung perdagangan dunia. Kawasan ini sebelumnya dikenal dengan nama Asia Pasifik dan mulai berubah pada tahun 1990. Ada dua faktor yang mempengaruhi perubahan nama ini. Pertama adalah munculnya India sebagai negara dengan perekonomian yang meningkat dan juga militer yang meningkat di kawasan tersebut. Dan faktor yang kedua adalah kebangkitan dari ekonomi dan juga militer Tiongkok yang memberikan pengaruh yang cukup besar bagi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Kawasan ini terdiri dari 50 negara yang merupakan gabungan dari negara kecil, besar, dan juga menengah. Indo-Pasifik memiliki banyak cadangan sumber daya alam yang berkualitas. Selanjutnya adalah ketidakstabilan kawasan Indo-Pasifik. Dimensi ancaman kawasan. Indo-Pasifik yang dikenal sebagai kawasan yang strategis menyebabkan kawasan ini mendapatkan banyak ancaman dan juga tantangan dari negara-negara great power, terutama negara yang ingin memperluas pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik seperti Tiongkok.
Hal tersebut mengakibatkan banyak konflik yang terjadi dan berakibat pada ketidakstabilan kawasan. Kepentingan Tiongkok di Indo-Pasifik. Kebangkitan Tiongkok mendorong negara ini semakin meningkatkan aktivitas militernya dan juga perdagangannya secara global terutama di kawasan Indo-Pasifik. Tiongkok memiliki berbagai kepentingan mulai dari diplomatik, ekonomi, dan juga keamanan. Ada 4 tujuan utama Tiongkok dalam memperluas pengaruhnya ke kawasan Indo-Pasifik. Sebagai negara emerging power, Tiongkok ingin mengejar hegemoni global dan membangkitkan kembali kejayaan masa lalunya. Strategi yang dipakai Tiongkok untuk mencapai kepentingan nasionalnya adalah mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan BRA. Ini merupakan bentuk upaya memperluas pengaruh dalam bidang ekonomi, diplomatik, dan juga geopolitik. Tiongkok juga menjadi negara pendonor terbesar kedua setelah Australia di Indo-Pasifik. Ini juga sebagai strategi untuk memperluas pengaruh ekonominya dan membangun saham di negara-negara Indo-Pasifik. Selanjutnya adalah kepentingan Amerika Serikat di Indo-Pasifik. Indo-Pasifik tidak hanya menjadi daya tarik bagi Tiongkok, tetapi juga Amerika Serikat. Adanya ancaman atas kehadiran Tiongkok membuat Amerika ikut serta bergabung dengan negara-negara sekitar kawasan dalam upaya menciptakan kestabilan kawasan. Amerika Serikat juga ikut menjadi pendonor bantuan bagi negara-negara Indo-Pasifik. Negara ini memberikan inovasi baru dalam sistem ekonomi Indo-Pasifik, seperti pembentukan APEC yang bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan juga kesejahteraan. Selanjutnya adalah keresahan yang timbul di wilayah Indo-Pasifik. Keresahan di Indo-Pasifik mulai terjadi setelah dibentuknya aliansi pertahanan dari 4 negara yaitu Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan India yang dikenal dengan DQUAD. Aliansi pertahanan ini dibentuk dengan tujuan untuk meredam kekuatan Tiongkok yang semakin agresif. Pembentukan AUKUS juga semakin menambah keresahan dan kekhawatiran di Indo-Pasifik akibat banyak negara yang mengalami security dilemma. Hal ini karena pemberian kapal selam bertenaga nuklir ke negara Australia yang notabene bukan negara pemilik nuklir. Selanjutnya adalah konflik Laut Tiongkok Selatan. Laut Tiongkok Selatan dikenal sebagai kawasan yang banyak memiliki sumber daya alam seperti ikan-ikan besar dan juga biota laut berharga lainnya. Kawasan ini juga menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional yang mempertemukan banyak negara di dunia. Banyak negara memperebutkan kawasan Laut Tiongkok Selatan dan mengklaim wilayahnya secara sepihak, seperti Tiongkok dan juga beberapa negara lainnya. Banyak aktivitas yang dilakukan oleh Tiongkok seperti latihan militer dan eksploitasi sumber daya alam di kawasan tersebut. Akibatnya terjadi berbagai konfrontasi dan menimbulkan berbagai konflik serta persaingan yang semakin memanas yang juga dipengaruhi oleh keikutsertaan Amerika untuk menyelesaikan konflik tersebut. Selanjutnya adalah dampak rivalitas Amerika-Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik memberikan dampak yang cukup besar bagi negara di sekitar kawasan. Rivalitas kedua negara membuat risiko terjadinya konflik lebih besar yang menyebabkan terganggunya kestabilan di Indo-Pasifik. Dari segi keamanan, dengan adanya perlombaan peningkatan senjata membuat banyak negara mengalami security dilemma atau dilema keamanan dan khawatir akan terjadinya perang terbuka di negara tersebut. Masuk kepada pembahasan bab 4 yaitu mengenai analisis strategi Australia dalam mengimbangi pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Pembahasan pertama yaitu mengenai BOP dan juga BOT atau Balance of Power dan Balance of Threat sebagai tindakan Australia dalam mengimbangi pengaruh Tiongkok. Negara-negara melakukan tindakan Balance of Power dan Balance of Threat sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan kekuatan dengan negara lain. Keseimbangan kekuatan ini merupakan langkah untuk mencegah terjadinya konflik dan datangnya ancaman bagi suatu negara. Pada kasus ini, Australia melakukan tindakan balancing dengan cara membangun aliansi dengan negara lain yang bertujuan untuk meredam kekuatan Tiongkok. Aliansi Australia dengan negara-negara sekitar kawasan Indo-Pasifik. Pertama yaitu kerjasama bilateral antara Australia dan juga Fiji dalam bidang keamanan. Hubungan kerjasama antara Fiji dan juga Australia cukup erat, terutama dalam bidang militer. Ini terlihat dari tindakan Australia yang memberikan bantuan sejumlah unit Bushmaster untuk militer Fiji dan juga serta latihan militer gabungan antara kedua negara. Fiji memiliki basis militer yang kuat yang dikenal dengan Republic of Fiji Military Force atau RFMF. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan kedua negara akibat pengaruh Tiongkok yang semakin meluas di kawasan Indo-Pasifik. Selanjutnya adalah kerjasama Australia dan juga Vanuatu terkait keamanan dunia maya. Kerjasama ini bertujuan untuk memerangi kejahatan cyber yang datang dari luar
dan juga untuk melindungi kepentingan dan juga keamanan Australia di negara Vanuatu tersebut. Karena adanya kerjasama antara Vanuatu dan Tiongkok ditakutkan akan adanya intervensi dari Tiongkok terhadap negara Vanuatu yang membahayakan keamanan Australia. Selanjutnya adalah rekonstruksi pangkalan Angkatan Laut Lombrum sebagai sinyal of resolve to balance of Australia dalam mengimbangi kekuatan Tiongkok. Ini merupakan suatu bentuk inisiasi yang dilakukan oleh Australia bersama Amerika Serikat, dan juga sebagai bentuk respon penyeimbangan dari Australia akibat pengaruh yang datang dari Tiongkok. Selanjutnya adalah aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat. Hubungan kedua negara secara formal diakui secara terbentuk sejak dibentuknya ANZUS. ANZUS merupakan aliansi pertahanan dari 3 negara, yaitu Australia, New Zealand, dan juga Amerika Serikat, yang mana ini berfokus pada kerjasama di bidang militer serta latihan bersama yang dilakukan oleh negara Australia dan juga negara Amerika Serikat, dan juga adanya pemberian bantuan pasukan dan juga perdagangan senjata antar kedua negara. Kerjasama ini bertujuan untuk menjaga keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Selanjutnya adalah RAA atau Reciprocal Access Agreement, aliansi pertahanan Australia dan juga Jepang sebagai upaya menyeimbangi Tiongkok di Indo-Pasifik. Australia dan juga Jepang menjalin hubungan dalam bidang ekonomi yang dikenal dengan JEPA, dan juga dalam bidang pertahanan yang dikenal dengan RAA atau Reciprocal Access Agreement. RAA disahkan pada 6 Januari tahun 2020 dan membahas 3 poin penting seperti penempatan pasukan militer, latihan kemiliteran bersama, dan juga masalah kebencanaan. Tujuan dari kerjasama ini untuk mempererat hubungan kedua negara dan meningkatkan pertahanan kedua negara. Selanjutnya adalah Australia dalam Aliansi AUKUS. Aliansi AUKUS dibentuk pada tanggal 15 September tahun 2021 yang diperkasai oleh 3 negara, yaitu Australia, United States, dan United Kingdom. Dibentuknya AUKUS ini adalah akibat dari ambisi ekonomi dan juga pertumbuhan militer serta pengaruh dari Tiongkok yang semakin memberikan ancaman bagi Indo-Pasifik. Kerjasama ini memberikan kesempatan kepada Australia untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir yang mana bertujuan untuk melawan pengaruh Tiongkok dan juga membantu Australia dalam meningkatkan keamanan wilayahnya. Selanjutnya adalah Australia dalam Aliansi The Quad. Aliansi The Quad diresmikan pada tahun 2007 oleh Shinzo Abe dan terdiri dari 4 negara, yaitu Jepang, Australia, Amerika Serikat, dan juga India. Awalnya, The Quad hanyalah sebatas kerjasama dalam bidang kebencanaan dan pemberian bantuan terhadap bidang kebencanaan. Namun, setelah melihat kebangkitan dari Tiongkok, kerjasama ini berubah menjadi aliansi dalam bidang pertahanan yang semakin meluas, yang juga akibat dari adanya pengaruh Tiongkok. Kerjasama ini berfokus pada bidang keamanan. Selanjutnya adalah faktor pendorong Australia beraliansi dengan negara lain. Terjadinya aliansi antara Australia dengan negara lain disebabkan oleh adanya ancaman yang datang dari eksternal seperti ancaman atau pengaruh Tiongkok. Tujuan dibentuknya aliansi tersebut adalah untuk menyeimbangkan tekanan dan ancaman yang datang. Ada 4 faktor ancaman yang menjadi latar belakang terbentuknya aliansi menurut Steppenwolf. Pertama adalah aggregate power, di mana aggregate power merupakan penilaian terhadap kekuatan dari ancaman berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara. Ada 3 indikator yang dilihat dari aggregate power suatu negara, yaitu luas wilayah, jumlah populasi, dan peningkatan ekonomi. Semakin besar aggregate power yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin besar ancaman yang ditimbulkan oleh negara tersebut. Selanjutnya adalah geographic proximity, di mana ini merupakan ancaman yang datang dari suatu negara yang dilihat dari kedekatan geografis negara tersebut dengan negara lain. Semakin dekat jarak negara tersebut, maka ancaman terhadap kedaulatan suatu negara akan semakin besar. Selanjutnya adalah offensive power. Ini merupakan ancaman yang diukur dari kapasitas militer yang dimiliki oleh suatu negara, di mana semakin besar kekuatan militer suatu negara, maka akan membuat negara lainnya mengalami security dilemma dan berusaha untuk meningkatkan pertahanan dan juga keamanan negaranya. Yang selanjutnya adalah aggressive intention. Ini merupakan ancaman yang datang disebabkan oleh perilaku agresif yang dilakukan oleh suatu negara atau pemimpin dari suatu negara tersebut yang mengeluarkan beberapa klaim yang membahayakan bagi negara lainnya. Contohnya pada kasus ini adalah pernyataan Tiongkok terhadap klaim wilayah Laut Tiongkok Selatan.
Selanjutnya adalah bab 5, yaitu penutup. Kesimpulan, perilaku Australia yang beraliansi dengan beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dan India merupakan suatu bentuk strategi yang dilakukan dengan tujuan untuk mengimbangi kekuatan Tiongkok yang semakin memperluas pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik. Tiongkok mengeluarkan beberapa kebijakan yang dinilai merugikan banyak negara termasuk Australia. Oleh sebab itu, Australia merespon tindakan Tiongkok tersebut dengan melakukan aliansi bersama beberapa negara great power lainnya, seperti Inggris, Amerika, Jepang, dan juga India. Kerjasama ini diresmikan dalam bentuk suatu aliansi pertahanan yang dikenal dengan AUKUS dan juga DQUAD, dan beberapa kerjasama lainnya. Saran dari penulis terhadap para pembaca atau partisipan yang menyaksikan presentasi ini adalah semoga penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun para peneliti lainnya bisa menganalisis dan juga melihat kasus ini dari perspektif yang berbeda, di mana penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi mahasiswa dan juga peneliti-peneliti berikutnya, dan memberikan pengetahuan baru ataupun perspektif baru bagi peneliti-peneliti yang juga akan membahas isu yang sama, yaitu terkait strategi Australia dalam mengimbangi pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Oke, itulah presentasi hasil penelitian dari uh, penulis. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.